Halo Geonaus, hari ini kita akan membedah klaim geopolitik yang menarik dari Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang secara terbuka menyatakan bahwa aliansi BRICS adalah manifestasi atau bahkan reinkarnasi dari semangat gerakan non-blok GNB yang lahir dari Konferensi Asia Afrika KA Bandung ke 1955. Klaim ini menghubungkan dua era, dua benua, dan dua perjuangan yang terpisah oleh 7 dekade, menyiratkan bahwa ideologi perlawanan kolonialisme kini berevolusi menjadi perlawanan terhadap hegemoni ekonomi. Video ini akan menganalisis secara mendalam persamaan fundamental antara perjuangan anti-KOLO3 ISMI di masa Soekarno dan perjuangan anti-hegemoni finansial BRICS saat ini. Mengupas mengapa narasi historis ini begitu penting bagi upaya BRICS untuk menciptakan tatanan dunia yang multipolar. Tesis kami adalah ideologi menolak dominasi yang lahir dari rasa keadilan di Bandung kini menjadi senjata strategis utama BRICS untuk menantang status quo yang dipimpin Barat. Untuk memahami signifikansi KAA Bandung, kita harus menempatkannya dalam konteks tahun 1955, di mana dunia terperosok ke dalam perang dingin yang memecah belah secara ideologis dan militer. Dunia terbagi menjadi dua blok kekuatan besar yang kaku: blok Barat kapitalisme yang dipimpin AS dan blok Timur komunisme yang dipimpin Uni Soviet, yang memaksa setiap negara untuk memilih pihak. Di tengah persaingan brutal ini, puluhan negara di Asia dan Afrika baru saja merdeka atau sedang berjuang untuk melepaskan diri dari rantai kolonialisme yang tersisa. Konferensi Bandung, yang diprakarsai oleh Soekarno dan para pemimpin Asia Afrika lainnya, adalah respons kolektif yang berani terhadap tekanan untuk memilih pihak dan tunduk pada hegemoni militer. Tujuan utamanya adalah meraih otonomi politik mutlak dan menolak imperialisme dalam bentuk apapun, sebuah deklarasi kedaulatan yang menggema di seluruh dunia. KA Bandung adalah penolakan ideologis terhadap sistem bipolar, sebuah upaya untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen. KA Bandung tidak hanya menghasilkan resolusi emosional, ia menghasilkan kerangka kerja politik yang konkret. Dasasila Bandung, 10 prinsip ini menjadi fondasi GNB yang kemudian terbentuk pada 1961 dan secara filosofis merupakan cetak biru bagi BRICS saat ini. Prinsip-prinsip ini menekankan penghormatan terhadap kedaulatan nasional, non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain, dan kerjasama internasional atas dasar kesetaraan penuh. Dasasila Bandung secara eksplisit adalah sebuah model tandingan untuk tata kelola global yang ideal, yang sangat kontras dengan logika blok-blok kekuatan yang mendominasi saat itu. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa negara-negara kecil dan menengah dapat bersatu untuk menciptakan narasi global yang kuat dan menuntut reformasi sistem internasional yang ada. Ini adalah upaya awal untuk mendemokratisasi hubungan internasional. Warisan ideologis utama dan paling vital yang diwarisi BRICS dari Bandung adalah penolakan terhadap hegemoni dalam segala bentuknya. Meskipun Bandung menolak hegemoni militer, politik, dan kolonialisme fisik, BRICS menolak hegemoni ekonomi dan finansial yang dipimpin Barat saat ini. BRICS melihat dominasi dolar AS, struktur Bank Dunia, dan IMF yang didominasi Amerika Serikat atau Eropa sebagai bentuk neokolonialisme finansial yang mengeksploitasi negara-negara berkembang melalui utang dan syarat-syarat yang tidak adil. Klaim Lula bahwa BRICS adalah pewaris semangat Bandung bertujuan untuk memberikan BRICS dasar moral dan historis yang kuat di hadapan global selatan. Tujuan kedua aliansi ini pada intinya sama, mendemokratisasi kekuasaan global. Hanya saja medan perangnya telah bergeser dari politik ke ekonomi. Penting untuk digarisbawahi bahwa ada perbedaan taktis yang signifikan antara GNB dan BRICS yang mencerminkan perubahan zaman. GNB fokus pada non-aliansi politik dan militer di era bipolar yang kaku, di mana aliansi akan berarti perang. BRICS, di sisi lain, fokus pada multipolaritas ekonomi di era yang sudah terfragmentasi dan didominasi oleh kekuatan finansial. BRICS tidak menolak untuk bersekutu. Sebaliknya, mereka bersekutu secara terorganisir di antara sesama negara, berkembang untuk secara kolektif menantang dominasi ekonomi Barat. Mereka menggunakan kekuatan ekonomi kolektif mereka mewakili lebih dari 40% populasi global dan sekitar 33% PDB sebagai senjata negosiasi, yang jauh lebih efektif daripada retorika politik GNB. Upaya BRICS untuk dedolarisasi adalah manifestasi paling konkret dan agresif dari semangat Bandung di bidang ekonomi. Sama seperti negara-negara Asia Afrika,
menolak pangkalan militer asing di tanah mereka. BRICS menolak ketergantungan pada dolar Amerika Serikat yang dapat digunakan sebagai senjata sanksi oleh Washington, pembentukan New Development Bank (NDB), dan rencana untuk mendorong transaksi dengan mata uang lokal adalah langkah strategis untuk membangun infrastruktur finansial yang otonom dan tangguh. Ini adalah penolakan terhadap sistem Bretton Woods, sebuah benteng hegemoni ekonomi Barat yang dilakukan melalui diplomasi ekonomi yang terorganisir, menggunakan kekuatan pasar mereka untuk memaksa perubahan. Keputusan BRICS untuk menerima anggota baru, termasuk Arab Saudi, Iran, UEA, Mesir, dan Ethiopia, semakin memperkuat klaim Lula tentang warisan GNB ekspansi. Ini menunjukkan bahwa BRICS sedang membangun blok kekuatan yang secara eksplisit mewakili kepentingan seluruh global Selatan dalam skala yang lebih besar daripada GNB. Berbeda dengan GNB yang seringkali terpecah karena perbedaan ideologi, BRICS berupaya mengintegrasikan kekuatan ekonomi, energi, dan populasi untuk meningkatkan daya tawar kolektif mereka di hadapan AS dan G7. BRICS adalah GNB yang bersenjata ekonomi dan finansial, mampu memberikan alternatif nyata kepada negara-negara yang ingin melepaskan diri dari orbit barat. Ironisnya, Tiongkok dan India, yang merupakan motor utama BRICS, memiliki ketegangan perbatasan yang dalam dan konflik historis yang belum terselesaikan sepenuhnya. Di era Bandung, konflik ideologi mereka lebih dominan, hampir menggagalkan konferensi. Kini, di BRICS, mereka bersatu atas dasar pragmatisme ekonomi dan kepentingan bersama untuk mereformasi tatanan global. Solidaritas ekonomi ini, meskipun rentan terhadap fluktuasi politik, menunjukkan bahwa upaya kolektif BRICS melampaui perbedaan internal demi tujuan geopolitik yang lebih besar, mendirikan tatanan dunia multipolar yang menguntungkan mereka. Indonesia, sebagai tuan rumah KA Bandung dan Perumus Dasasila, tetap menjadi simbol netralitas. Prinsip Babis Aktif Indonesia selaras dengan tujuan BRICS untuk dunia yang multipolar. Namun Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam blok baru. Indonesia, seperti GNB, ingin menolak tekanan untuk memilih pihak dan mempromosikan perdamaian. Indonesia bertindak sebagai jembatan diplomasi yang memfasilitasi dialog dan menarik investasi dari semua pihak. Sebuah peran yang sangat dibutuhkan oleh BRICS untuk menjaga kredibilitasnya dan oleh Barat untuk menjaga komunikasi terbuka. Baik Bandung maupun BRICS pada dasarnya mempromosikan multilateralisme yang inklusif. Mereka menuntut reformasi di PBB, IMF, dan Bank Dunia untuk memberikan suara dan hak pengambilan keputusan yang lebih besar kepada negara-negara berkembang dengan menggemakan prinsip-prinsip Bandung. BRICS memberikan dasar moral dan historis yang tak terbantahkan bagi tuntutan mereka. Ini adalah strategi cerdas yang menggunakan legitimasi sejarah dan nilai-nilai anti-kolonialisme untuk menantang struktur kekuasaan global yang sudah ada saat ini. Meskipun Lula mengklaim BRICS adalah reinkarnasi GNB, ada perbedaan krusial. GNB adalah gerakan politik yang menolak blok. BRICS adalah blok ekonomi dan investasi yang secara kolektif menantang blok lama G7. GNB adalah tentang idealisme. BRICS adalah tentang real politik ekonomi. BRICS bersedia menjadi kekuatan penentu, yang berarti mereka tidak sepenuhnya non-blok, melainkan kekuatan penyeimbang baru yang menuntut tempat duduk di meja kekuasaan. Tantangan dominasi Tiongkok dalam aliansi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BRICS yang berbeda dari GNB adalah dominasi ekonomi Tiongkok. PDB Tiongkok jauh melampaui gabungan anggota BRICS lainnya. Kekuatan ekonomi Tiongkok ini berisiko membuat BRICS terjerumus ke dalam orbit Tiongkok, menggantikan hegemoni Amerika Serikat dengan hegemoni Tiongkok. Sebuah ironi yang akan mengkhianati semangat anti-dominasi Bandung. Untuk mempertahankan kredibilitasnya, BRICS harus berhasil mengelola dan mendiversifikasi kekuatan internal ini. Peran India sebagai kekuatan penyeimbang internal India memainkan peran penting sebagai kekuatan penyeimbang internal terhadap Tiongkok dalam BRICS. Sebagai negara demokrasi terbesar dan anggota GNB pendiri, India memastikan bahwa BRICS tidak menjadi sekadar alat kebijakan luar negeri Tiongkok. Keterlibatan India memberikan BRICS legitimasi di mata Barat dan global Selatan. Posisi India yang berada di dua aliansi BRICS dan kuat membuatnya menjadi balancer krusial dalam perang dingin jilid 2. Kemenangan narasi atas Barat klaim Lula adalah kemenangan narasi yang signifikan atas Barat dengan mengaitkan BRICS dengan perjuangan suci melawan kolonialisme. BRICS berhasil menarik simpati negara-negara global Selatan dan menempatkan Barat di posisi yang membela struktur hegemoni lama. Ini adalah permainan retorika yang kuat untuk membangun koalisi politik global. Pertanyaan penutup yang provokatif kita,
telah melihat bagaimana warisan Bandung kini menjadi dasar ideologis dan retoris bagi BRICS dalam upaya mereka menciptakan dunia yang multipolar. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah BRICS dengan segala perbedaan internal dan ambisi ekonomi yang besar mempertahankan semangat idealis Dasar-Sila Bandung? Ataukah mereka hanya akan menjadi blok kekuatan baru yang menggantikan hegemoni lama? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BRICS yang berbeda secara fundamental dari GNB adalah dominasi ekonomi Tiongkok yang sangat jelas dan masif dalam aliansi tersebut. PDB Tiongkok jauh melampaui gabungan anggota BRICS lainnya, menciptakan risiko bahwa BRICS dapat terjerumus ke dalam orbit Tiongkok, menggantikan hegemoni Amerika Serikat dengan hegemoni ekonomi Tiongkok yang baru. Kekuatan ekonomi Tiongkok ini berpotensi mengkhianati semangat anti-dominasi dan anti-hegemoni yang merupakan inti dari KAH Bandung. Untuk mempertahankan kredibilitasnya, BRICS harus secara efektif mengelola dan mendiversifikasi kekuatan internal ini, memastikan bahwa inisiatif seperti New Development Bank tidak hanya menjadi alat pembiayaan kebijakan luar negeri Beijing. Negara-negara seperti Brasil dan India harus secara aktif menyeimbangkan pengaruh Tiongkok, menggunakan mekanisme konsensus BRICS untuk memastikan keputusan diambil secara kolektif dan setara. Kegagalan dalam mengelola dominasi Tiongkok akan membuat BRICS dilihat sebagai blok yang tidak berbeda dengan aliansi lama yang mereka coba lawan. Hanya berganti pemimpin. Risiko ini merupakan ujian nyata bagi klaim Lula bahwa BRICS adalah manifestasi dari kesetaraan Bandung, reaksi dan strategi kontainmen dari Barat Amerika Serikat dan G7. Munculnya BRICS yang didukung narasi Bandung telah memicu reaksi keras dan strategi kontainmen yang cermat dari kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat dan G7. Barat memandang BRICS, khususnya aliansi Tiongkok-Rusia, sebagai penantang langsung terhadap tatanan liberal internasional yang mereka dirikan pasca Perang Dunia. Dua strategi Barat adalah menggunakan diplomasi, aliansi seperti memperkuat Quad dan TUS untuk menahan pengaruh BRICS di Asia Pasifik, dan pada saat yang sama menggunakan lembaga keuangan lama IMF dan Bank Dunia untuk menawarkan insentif kepada negara-negara global selatan. S juga sering menggunakan narasi ketidakstabilan internal dan pelanggaran hak asasi manusia di antara anggota BRICS sebagai alat propaganda untuk merusak citra aliansi tersebut. Reaksi ini membuktikan bahwa Barat menyadari bahaya ideologis dari BRICS bukan ancaman militer, tetapi ancaman terhadap sistem keuangan dan tata kelola global yang mereka dominasi. Keterbatasan idealisme Bandung dalam real politik abad ke-21, meskipun retorika Bandung sangat kuat secara moral. Real politik BRICS menunjukkan keterbatasan dalam mempertahankan idealisme GNB. Gerakan non-blok, meskipun kuat dalam jumlah, seringkali tidak memiliki kekuatan finansial atau militer untuk mencapai tujuannya. BRICS, sebaliknya, memiliki kekuatan ekonomi, tetapi mereka harus berkompromi dengan prinsip-prinsip Bandung. Misalnya, prinsip non-intervensi dilanggar oleh invasi Rusia ke Ukraina. Namun anggota BRICS lainnya enggan mengutuk secara terbuka. Sebuah pragmatisme yang mengkhianati semangat perdamaian Dasar-Sila. Demikian pula, isu hak asasi manusia dan transparansi yang disuarakan di Bandung seringkali diabaikan di BRICS demi kepentingan dagang dan geopolitik kolektif. BRICS membuktikan bahwa di abad ke-21, real politik ekonomi seringkali lebih dominan daripada idealisme politik murni. Peran Indonesia sebagai penjaga api Bandung di era BRICS Indonesia sebagai tuan rumah K1955 dan arsitek utama Dasar-Sila memiliki peran unik dan sangat krusial sebagai penjaga otentisitas api Bandung. Keputusan Indonesia untuk belum bergabung secara penuh dengan BRICS, meskipun diundang, adalah manifestasi yang paling murni dari prinsip bibizektif yang lahir di Bandung. Indonesia memilih untuk menjadi jembatan diplomasi yang memfasilitasi dialog, mempertahankan hubungan baik dengan BRICS, terutama Tiongkok dan India, tanpa harus terikat secara formal dalam blok yang berpotensi membatasi kemandiriannya. Peran Indonesia sebagai balancer di ASEAN dan Forum G20 memberikan legitimasi kepada negara-negara berkembang lainnya untuk juga menolak memilih pihak. Indonesia menunjukkan bahwa semangat Bandung adalah tentang otonomi sejati, bukan sekadar mengganti aliansi lama dengan aliansi baru. Keberadaan Indonesia di luar blok manapun adalah pengingat etika bagi BRICS, masa depan multipolar dan kelanjutan. Semangat Bandung! Kita telah melihat bagaimana warisan Bandung kini menjadi dasar ideologis dan retoris bagi BRICS dalam upaya mereka menciptakan dunia yang multipolar. Sebuah fenomena yang diklaim Presiden Lula sebagai reinkarnasi GNB, perjuangan melawan kolonialisme. Politik telah bertransformasi menjadi perjuangan melawan dominasi finansial dan teknologi yang dipimpin Barat, BRICS,
adalah bukti bahwa negara-negara global selatan tidak lagi pasif. Mereka aktif membangun infrastruktur dan institusi untuk menantang status quo. Namun, masa depan tatanan multipolar ini akan sangat bergantung pada kemampuan BRICS untuk mengelola dominasi Tiongkok dan mempertahankan idealisme dasar. Sila Bandung di tengah kepentingan ekonomi yang keras. Pertanyaan akhirnya adalah, apakah semangat Bandung akan membawa dunia ke tatanan yang lebih setara? Ataukah ia hanya akan menjadi justifikasi historis bagi munculnya hegemoni baru? Tuliskan pandangan dan analisis Anda yang paling jujur di kolom komentar.